Banyak orang yang tahu tentang Perang Salib. Ya, memang perang antar umat Islam dan Kristen ini sangat terkenal. Tapi sebenarnya, Perang Salib tidak hanya terjadi di Timur Tengah atau Andalusia saja, atau peperangan tentang umat Islam dan Kristen saja. Ada yang namanya Perang Salib Utara. Perang Salib ini terjadi antara umat Kristen dan orang yang masih menganut paganisme di Eropa. Perang inilah yang membuat kesatria Teutonik mencapai masa keemasannya, sampai bisa mendirikan negara sendiri. Oke, langsung saja. Berikut inilah kisah Perang Salib selengkapnya. Setelah Perang Salib beberapa kali dilancarkan ke daerah Timur Tengah yang dikuasai oleh dinasti Muslim, di daerah utara, lebih tepatnya di sekitar Laut Baltik dan beberapa wilayah di perbatasan Kekaisaran Romawi Suci atau Jerman di zaman sekarang, masih terdapat kerajaan-kerajaan yang menganut paganisme. Saat itu Romawi Suci mempunyai tradisi lama, yaitu mengirim misionaris Kristen ke negara-negara tetangganya yang masih menganut paganisme, yang mana di sana adalah tempat terjadinya banyak peperangan untuk melawan negara-negara pagan di Eropa Timur. Kemudian sentimen kepada negara pagan semakin memanas setelah di tahun 1108 Masehi, Uskup Agung dari Magdeburg melaporkan kalau di sana orang Kristen diperlakukan dengan kejam, serta para misionaris juga dibunuh. Ketika Perang Salib kedua diserukan oleh Paus Eugenius III pada bulan Desember tahun 1145, banyak bangsawan Romawi Suci yang lebih memilih bertempur ke negara tetangga mereka daripada ikut ke Timur Tengah. Lalu rencana penyerangan dirancang di kota Frankfurt pada bulan Maret 1147 yang memutuskan kalau pendudukan daerah Baltik akan menjadi prioritas dalam perang ini. Surat keputusan itu kemudian diberi materai dari Kepala Biara Bernard of Clairvaux. Pada bulan April, Paus Eugenius III secara resmi menyatakan kalau ia setuju dengan Perang Salib baru itu. Pergerakan tentara salib ini seperti layaknya kampanye dari para misionaris bersenjata, dan Paus bahkan berkata kalau siapa saja yang berhasil membuat orang pagan memeluk Kristen, maka seluruh dosa orang tersebut akan diampuni. Kemungkinan Paus berbicara seperti itu karena sejak dulu wilayah Baltik sangat sulit menerima agama Kristen, terlebih daerah Wales, sebab di sana banyak yang melakukan perbuatan yang dipandang lebih buruk dibanding menjadi orang kafir, yaitu membatalkan kekristenannya. Sebelum tentara salib berangkat, orang Wales yang tahu kalau mereka akan digempur, melancarkan serangan terlebih dulu ke pelabuhan kota Lubeck yang dikuasai orang Kristen. Kemudian antara bulan Juni dan September di tahun 1147, pasukan gabungan Denmark menyerang Dobin dan Molkow, tempat hunian orang-orang pagan yang di zaman sekarang masuk dalam wilayah Jerman. Pertempuran di kota Dobin berhenti ketika para penduduknya setuju memeluk agama Kristen. Sedangkan nasib penduduk kota Molkow lebih buruk karena di sana kuil-kuil mereka dibakar dan daerah di sekitarnya dihancurkan. Di sisi lain, setelah pengepungan kota Demmin gagal, tentara salib beralih ke kota Stettin. Tapi di sana para penduduknya punya cara yang ampuh agar tentara salib menunda penyerangannya, yaitu dengan menaruh lambang salib di tembok kota. Jika dilihat secara keseluruhan dari kampanye di Wales ini, serangan tentara salib tidak jauh berbeda dengan serangan biasa yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Karena hasil dari kampanye ini hanya salah satu kepala suku yang masuk Kristen, dan barang rampasan yang tidak terlalu besar. Sedangkan Pangeran Niklot yang menguasai Wales masih berkuasa dan membiarkan rakyatnya menganut paganisme. Pada abad ke-12, orang-orang yang menghuni daerah yang sekarang menjadi negara Estonia, Latvia, dan Lituania yang terletak di Eropa Timur masih menjadi orang pagan, sementara mereka terjepit di antara negara Kristen Ortodok dan Katolik Roma. Sebenarnya sekitar 150 tahun lalu sebelum tentara salib Jerman mengarah ke daerah ini, mereka sudah sering diserang oleh kerajaan Rusia, Denmark, dan Swedia. Pada tahun 1045 sampai 1072,
juga sudah ada upaya pengkristenan daerah itu dengan cara damai. Tapi usaha itu tidak berhasil mengubah keyakinan masyarakat Estonia. Kemudian pada tahun 1193, Paus saat itu menyerukan perang salib melawan orang kafir Baltik, dan ekspedisi itu dipimpin oleh Uskup Berthold. Pada tahun 1198, tentara salib tiba di Livonia, lalu mereka berhasil memenangkan pertempuran pertamanya. Namun Uskup Berthold terluka parah sehingga tentara salib akhirnya bisa dipukul mundur. Setahun setelah itu, Uskup Agung dari Bremen menunjuk Albert of Buxhoeveden untuk mengkristenkan negara-negara Baltik. Albert memulai tugasnya dengan berkeliling ke penjuru Kekaisaran Romawi Suci untuk menyerukan perang salib melawan kerajaan kafir Baltik yang menurutnya tingkatnya sama dengan perang salib ke Yerusalem. Di tahun berikutnya, para tentara salib yang berkekuatan hanya 23 kapal dan 500 prajurit mendarat di Daugava. Pada gelombang perang salib sebelumnya, biasanya para tentara salib bertempur selama musim semi, lalu kembali ketika musim gugur. Tapi kini dibentuklah organisasi Persaudaraan Pedang Livonia, agar tentara salib bisa siap bertempur kapan saja. Awalnya, orang Livonia menganggap tentara salib Jerman ini bisa dijadikan sekutu, sehingga pemimpin mereka, Kaupo of Turaida, bersedia memeluk agama Kristen. Tapi saat aturan-aturan orang Jerman mencekik mereka, orang-orang Livonia akhirnya memberontak melawan tentara salib dan pemimpinnya yang lebih berpihak kepada Jerman. Tapi pemberontakan ini masih bisa dipadamkan. Pada tahun 1208, tentara salib Jerman sudah cukup kuat untuk melanjutkan misinya ke Estonia, yang saat itu terbagi menjadi 8 kelompok besar dan beberapa konti atau kabupaten kecil yang dipimpin oleh sesepuh setempat. Pada tahun 1208 sampai 1227, aliansi Ordo Teutonik menyerang Livonia, Latgalia, dan banyak konti di Estonia dari berbagai sisi. Lalu benteng bukit yang menjadi pusat konti-konti di Estonia terkepung dan ditaklukkan berkali-kali. Konti Estonia terakhir yang bertahan melawan penjajah adalah Konti Saaremaa, yang mana saat itu armada perangnya juga menyerbu Denmark dan Swedia. Pada bulan Januari tahun 1227, sebuah pasukan sebesar 20.000 prajurit yang dipimpin oleh wakil kepausan William of Modena berhasil menghancurkan armada Saaremaa saat melintasi Laut Beku, tepat saat armada Saaremaa tidak bisa bergerak karena terkepung es. Pada abad ke-13, kesatria Teutonik sudah sampai dan ikut andil dalam Perang Salib Utara. Sebelumnya, antara tahun 1193 dan 1230, tentara salib Saxon dikirim ke Livonia untuk memperjuangkan misi kekristenannya, meski kenyataannya pasukan itu lebih mengutamakan penaklukan wilayah dibanding misi religius mereka. Kemudian kesatria Teutonik akan melanjutkan pekerjaan tentara salib Saxon dengan pertempuran yang tiada akhir di Prusia dari tahun 1245 sampai abad ke-15. Kemudian melanjutkan penyerangan ke negara tetangga Lituania dan Livonia. Kesatria Teutonik mempunyai kesatria profesional dan infanteri yang hebat. Serta ketika dalam pertempuran, kavaleri beratnya disupport dengan pemanah crossbow yang lebih dulu menyapu pasukan garis depan musuh. Selain itu, para kesatria Teutonik lebih mahir dalam perang pengepungan dibanding pasukan Baltik dan ahli dalam diplomasi yang berguna untuk mencari sekutu ketika kesulitan melawan pasukan suku-suku Baltik. Kesatria Teutonik sering mendapat serangan gerilya dan pemberontakan dari suku-suku setempat. Untungnya mereka mendapat bantuan dari tentara salib dari negara-negara Eropa Barat dan Tengah. Ordo Teutonik sukses di Prusia, kemudian mereka menjadikan wilayah kekuasaannya sebagai negara mereka sendiri yang bernama Ordenstadt. Lalu secara bertahap mereka menjermanisasi wilayah itu. Pada tahun 1308, Ordo Teutonik mendapat wilayah baru, yaitu Danzig dan Pomerania Timur. Lalu pada tahun 1346, mereka membeli daerah Estonia Utara dari Raja Denmark. Setelah itu, tanah baru ini kebanyakan ditempati oleh migran dari Jerman. Kemudian gereja dan biara dibangun. Di sana juga dibangun kastil untuk memperkuat kekuasaan orang-orang Jerman. Dalam penyerangan ke Lituania, mereka sukses besar, dan sebab dari berakhirnya invasi itu
adalah ketika pada tahun 1386 Pangeran Agung Jogailo berjanji akan membuat rakyatnya masuk agama Kristen. Dan 3 tahun kemudian janji itu sepenuhnya terpenuhi. Pada akhir abad ke-14, penduduk daerah Baltik telah dipaksa untuk masuk ke agama Kristen. Kemudian kesatria Teutonik menjadi seperti duri dalam daging dalam proses pengkristenan Baltik. Karena mereka sendiri sering bertindak keras kepada sesama Kristen, mencemari gereja, menghambat pembaptisan, dan menjalin perdagangan dengan orang pagan. Karena tindakan Ordo Teutonik yang terkenal kejam, banyak orang pagan di Eropa Tengah menolak Kristen karena mereka tidak ingin hidup di bawah rezim Teutonik yang brutal. Tapi tidak hanya Ordo Teutonik yang bertindak seperti itu. Raja Denmark dan Swedia juga menerapkan hal yang sama dalam invasinya ke Estonia Utara dan Finlandia di abad ke-13 dan 14. Kemudian pada abad ke-15, ketika orang-orang Lituania dan Polandia menjalin aliansi dengan beberapa negara kecil, Ordo Teutonik terancam hancur. Seperti pada pertempuran Grunwald yang terjadi di bulan Juli 1410. Dalam pertempuran itu, kesatria Teutonik dihancurkan, bahkan banyak para perwiranya yang tewas. Dan pada tahun 1457, pengaruh Ordo Teutonik semakin menurun, sampai lembaga yang mengurus administrasi harus dipindahkan ke kota Königsberg di abad ke-16. Ordo Teutonik masih melanjutkan cabangnya di Livonia yang sekarang fokus untuk berjuang melawan Rusia Ortodoks dan Ottoman. Ketika cabang Ordo Teutonik di Prusia dan Livonia sudah melepaskan diri dari urusan agama, Perang Salib Utara kini resmi berakhir.